Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini, anak-anak? Mudah-mudahan tetap sehat dan semangat. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya robbal alamin. Anak-anak jangan lupa absen dulu di Google Form MTS. Anak-anakku yang soleh dan solihah, marilah pembelajaran kita buka dengan Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kali ini saya akan jelaskan tentang pengembangan pusat-pusat keunggulan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat. Negara yang memiliki keunggulan dan mampu memanfaatkan semaksimal mungkin, maka hal tersebut dapat menjadi potensi dan peluang bagi kesejahteraan rakyatnya. Begitu pula dengan negara Indonesia. Indonesia memiliki banyak keunggulan dalam bidang ekonomi. Pengelolaan keunggulan ekonomi yang dapat bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Simaklah pembahasan berikut ini. Di dalam istilah keunggulan, ada keunggulan komparatif dengan keunggulan mutlak. Secara bahasa, komparatif itu membandingkan. Jadi, membandingkan antara yang satu dengan yang lain. Keunggulan komparatif di sini ya, menurut David Ricardo bahwa teori yang menyatakan negara mampu menghasilkan barang dan jasa lebih banyak dengan biaya murah dan pada negara lain. Dapat kita simpulkan antara negara Indonesia dengan negara Thailand memiliki produk keunggulan yang berbeda. Di Indonesia produk pakaian, sedangkan di Thailand memiliki produk tas. Ternyata produksi pakaian lebih cepat dan banyak juga lebih murah. Maka ini yang namanya keunggulan komparatif. Berikutnya adalah keunggulan mutlak yang dikemukakan oleh Adam Smith, di mana teori ini yang menyatakan jika suatu negara bisa membuat produk yang tidak diproduksi oleh negara lain. Jadi Indonesia memiliki keunggulan produk kelapa sawit, sedangkan Malaysia memiliki keunggulan di bidang produk timah. Inilah yang dikatakan keunggulan mutlak, masing-masing memiliki spesialisasi. Indonesia kelapa sawit, sedangkan Malaysia produk timah. Tantangan dalam perdagangan internasional. Yang pertama, di sini tentang eksploitasi ekonomi. Kemudian sudah kita jelaskan tadi, eksploitasi ekonomi berarti satu negara itu kalau tidak memiliki keunggulan produk, maka di situ akan dijajah oleh negara yang lain dengan produk luar negeri. Kemudian berikutnya adalah pudarnya identitas kebudayaan. Ya, di sini termasuk nanti pada meluasnya budaya barat ini ya.
cara berpakaian, cara gaya hidup atau lifestyle. Kemudian ancaman fisik lingkungan, di mana dengan banyaknya kendaraan pribadi lalu lalang pagi sampai malam berakibat polusi. Kemudian eksploitasi sumber daya alam berdampak pada perusakan lingkungan hidup. Dengan penebangan liar berakibat terjadinya banjir yang akan mengakibatkan merosotnya ekonomi. Kalau sudah ekonomi merosot, maka terjadilah kemiskinan. Berikutnya adalah meluasnya budaya barat. Dengan teknologi dan pasar bebas, masyarakat dengan mudah membeli barang luar negeri, pakaian, termasuk ini. Kemudian tantangan peluang di era perdagangan internasional. Di sini peluangnya kalau kita lihat di Indonesia ya, tentang sumber daya alam sudah tidak diragukan lagi. Ini adalah sebagai salah satu peluang di era perdagangan internasional. Kemudian dengan penduduknya yang tinggi, maka melimpahnya tenaga kerja yang menghasilkan produk yang mampu bersaing di pasar internasional dengan biaya murah. Nah, sekarang keunggulan yang dimiliki Indonesia termasuk sumber daya alam melimpah, beraneka ragam budaya, jumlah sumber daya manusia besar, dan produksi tinggi, ini yang dapat menjadikan peluang di era perdagangan internasional. Sekarang bisa kita lihat, kita membicarakan tentang 3 keunggulan. Sebetulnya banyak sih Indonesia itu, tapi kita ambil 3 yang unggul di dalam bangsa Indonesia. Yang pertama adalah PT Freeport, perusahaan Indonesia yang mengelola biji emas, perak, dan tembaga. Di mana PT Freeport ini yang dikelola oleh perusahaan afiliasi dari Freeport, Moran, dan Copper and Gold Inc. yang berada di Timika, Provinsi Papua. Di sini bisa kita lihat ya, Freeport ini bisa dikatakan afiliasi, perusahaan afiliasi karena sebagai perantara antara Indonesia sebagai pemilik tambang dan juga sebagai perantara bagi pembeli-pembeli yang ada di luar negeri yang membutuhkan emas maupun perak. Bagaimana PT Freeport terhadap Indonesia atau bagi Indonesia? Kita bisa lihat manfaatnya adalah dengan adanya Freeport. Freeport menyediakan lapangan pekerjaan bagi 30.000 orang. Di mana 30.000 orang itu terdiri dari 68% karyawan nasional, 30% penduduk Papua, dan 2% pekerja asing. Kemudian Freeport ini menanam investasi lebih besar, ya, yaitu $8,5 miliar
untuk membangun infrastruktur perusahaan dan sosial di Papua dengan rencana investasi yang signifikan pada masa mendatang. Yang ketiga, Freeport telah membeli US dollar 11,26 miliar barang dan jasa domestik sejak 1992. Kemudian keuntungan finansial langsung ke pemerintah Indonesia. Dalam kurun waktu 4 tahun terakhir, ada 59%, sisanya ke perusahaan induk, 41%. Hal ini melebihi jumlah yang dibayarkan Freeport apabila beroperasi di negara-negara lain. Kemudian membentuk 0,5% dari semua pendapatan rumah tangga di Indonesia. Ada lagi membentuk 44% dari pemasukan rumah tangga di Provinsi Papua. Kemudian 10% penambangan yang dilakukan oleh Freeport dikelola sesuai dengan AMDAL, yaitu analisis mengenai dampak lingkungan yang telah disetujui oleh pemerintah. Perusahaan tambang yang kedua adalah Perusahaan Tambang Minyak Negara atau PT MN. Minyak bumi tak bisa dipisahkan dari perjuangan bangsa ini. Setelah bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan 17 Agustus 1945, tugas seluruh komponen bangsa Indonesia mempertahankan kemerdekaan dan mewujudkan kedaulatan atas tanah air beserta seluruh kekayaan alamnya. Penguasaan atas bumi, air, dan seluruh kekayaan alam yang terkandung di dalamnya untuk sebesar-besarnya adalah masyarakat. Di sini kita bisa lihat bagaimana perkembangan perusahaan tambang minyak negara. Di sini sejak masa Belanda perusahaan minyak sudah banyak berdiri. Negara Jepang ke Indonesia hanya mencari semata-mata minyak untuk industri mereka. Masa kemerdekaan, minyak merupakan kekayaan yang besar untuk kemakmuran rakyat. Hingga saat ini minyak berkembang dan menjamur berdirinya perusahaan minyak di tanah air. Masuk di sini membangun kilang minyak di beberapa tempat di Indonesia. Karena minyak mentah yang baru dipompakan belum bisa dimanfaatkan, harus melalui proses pada kilang minyak. Kemudian akan menghasilkan bensin, minyak diesel, dan minyak tanah. Yang dimaksud dengan kilang minyak adalah fasilitas industri yang mengelolanya minyak mentah menjadi petroleum yang langsung bisa digunakan maupun produk lain yang menjadi bahan baku industri petrokimia. Ini adalah pangkalan minyak yang ada di Indonesia seperti Pangkalan Brandan, letaknya di Sumatera Utara, merupakan kilang minyak yang tertua. Karena sudah berusia 120 tahun. Kemudian, keunggulan yang dimiliki oleh Indonesia yaitu yang ketiga adalah batik. Batik merupakan salah satu hasil produksi kreatif yang dikembangkan Indonesia
sejak dulu. Beberapa wilayah di Indonesia menghasilkan kain batik berdasarkan ciri khas dari masing-masing daerah. Batik yang dikenal di Indonesia selain berasal dari Solo, Yogyakarta, Pekalongan, corak batik dari masing-masing daerah tidaklah sama, tergantung dari budaya daerah masing-masing. Batik merupakan salah satu keunggulan ekonomi yang dimiliki oleh Indonesia. Dapat menembus pasar internasional dengan ciri-ciri tersendiri sesuai dengan budaya bangsa atau budaya daerah masing-masing. Termasuk ada batik tulis, batik cap, batik lukis. Bagaimana untuk membantu mengamankan motif batik? Maka di sini Menteri Perindustrian mendokumentasikan 2.788 motif batik yang ada di Indonesia dan tenun tradisional agar tidak dicuri oleh negara lain, di mana pemerintah sudah mulai dengan cara mewajibkan para pegawai pemerintah untuk menggunakan batik pada hari tertentu. Tidak hanya gurunya, tidak hanya pegawainya, tetapi juga para siswa di berbagai sekolah juga sudah banyak mengenakan batik ya, atau diwajibkan untuk memakai batik dan sebagainya. Kebijakan ini tentunya akan menguntungkan bagi para pengrajin dan pusat ekonomi kreatif batik lebih banyak memproduksi batik mereka. Kemudian UNESCO, ya. UNESCO sendiri juga telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi sejak tanggal 2 Oktober 2009. Pusat keunggulan ekonomi di Indonesia berpengaruh besar dalam berbagai bidang kehidupan. Pengaruh yang ditimbulkan tersebut dapat bersifat positif dan juga negatif. Bisa kita lihat ya. Yang pertama adalah berpengaruh pada migrasi penduduk. Atau bisa dikatakan mobilitas penduduk ya. Adalah perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Mereka melakukan mobilitas dengan alasan untuk memperoleh sesuatu yang tidak tersedia di daerah asalnya. Biasanya migrasi penduduk itu ada yang permanen dan ada yang musiman. Mobilitas penduduk dalam suatu negara atau antar negara tidak dapat dilakukan tanpa adanya sarana dan prasarana yang memadai, yaitu transportasi. Untuk mendukung mobilitas penduduk antar negara, pemerintah membangun sarana jalan, bandara, pelabuhan, kapal laut, dan pesawat. Dengan tersedianya sarana tersebut, interaksi sosial budaya ekonomi antar penduduk negara di dunia dapat berjalan dengan baik. Yang ketiga, pengaruh yang ketiga adalah lahirnya beberapa lembaga sosial ekonomi ya, di mana keseluruhan dari sistem norma yang terbentuk berdasarkan tujuan dan fungsi tertentu dalam masyarakat. Dalam masyarakat Indonesia yang heterogen terdapat berbagai jenis lembaga sosial di mana satu sama lain saling berhubungan dan saling melengkapi dalam memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Contohnya, PT Freeport Indonesia untuk masyarakat Papua, terutama warga yang ada di sekitar area, di mana pertambangan perusahaan di Kabupaten Timika luar biasa.
Salah satunya telah mendirikan sekolah yang mendidik anak-anak asli suku Amungme dan Kamaru dari berbagai daerah di pedalaman itu dibangun oleh Lembaga Pengembangan Masyarakat Amungme dan Kamaru atau LP MAK ini. Kemudian pengaruh yang berikutnya adalah pendidikan. Di era globalisasi di bidang ekonomi akan mempengaruhi pendidikan penduduk suatu negara. Pendidikan bagian terpenting dari pembangunan nasional. Sumber daya manusia yang berpendidikan akan menjadi modal utama pembangunan nasional, terutama untuk perkembangan ekonomi. Pengaruh pusat keunggulan ekonomi yang berikutnya adalah pekerjaan. Dengan tumbuhnya pusat-pusat keunggulan ekonomi, maka berdampak bertambahnya produksi barang dalam negeri meningkat. Apabila pusat keunggulan tersebut mampu menarik minat pasar luar negeri, maka kenaikan jumlah produksi tersebut berakibat pada bertambahnya kebutuhan tenaga kerja, sehingga akan memperluas lapangan pekerjaan. Berbagai potensi yang dimiliki oleh suatu negara merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa, dan pemanfaatan potensi tersebut harus dikembangkan agar memberikan manfaat bukan hanya oleh masyarakat Indonesia, akan tetapi bagi negara lain melalui kegiatan perdagangan internasional. Setiap negara harus kreatif dan inovatif agar hasil produksinya dikenal oleh masyarakat dunia. Keunggulan yang dimiliki oleh suatu negara dapat dimanfaatkan oleh negara lain demi tercapainya kesejahteraan masyarakat. Demikian pembelajaran hari ini. Semoga bisa kita renungkan bersama agar ke depan anak-anak sebagai generasi penerus bisa mengelola sendiri sumber daya alam yang melimpah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.